Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin share mengenai tinnitus, khususnya tentang cara untuk tidur ya. Nah, teman-teman dengan tinnitus biasanya pada awal-awal mengalami tinnitus, setelah merasakan tinnitusnya 1 hari pertama, 2 hari pertama gitu cukup panik dan sebagainya. Beberapa dari teman-teman yang tinnitusnya kebetulan belum sembuh, di antara teman-teman mengeluhkan mengalami keluhan ketika akan tidur ya, sulit ketika akan tidur gitu ya. Nah, ini banyak dialami, termasuk saya sendiri. Di awal cukup challenging untuk tidur karena saat kita tidur kan di kamar ya, di kamar biasanya merupakan tempat yang kita ketika kamar ditutup itu memang tempat yang sepi ya, dan di tempat sepi sebagaimana kita ketahui tinnitus kita lebih mudah didengarkan. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa dengan tinnitus, orang yang sudah terbiasa dengan tinnitus itu mereka pun ada di tempat sepi gitu ya, ataupun di kamar misalnya, atau di tempat musola misalnya yang tidak ada orang, itu mereka notice ada suaranya, mendengar suaranya tapi tidak terganggu. Karena suara itu buat mereka ya sudah sesuatu hal yang memang ada, sebagaimana angin, sebagaimana suara jangkrik, sebagaimana bagian suara detak jantung. Pokoknya hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, atau hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang sudah terbiasa tadi, jadi tidak merasa terganggu. Nah, untuk yang kebetulan belum terbiasa dengan tinnitusnya, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Paling umum dan mungkin teman-teman sudah tahu itu menggunakan masking. Masking itu sumber suara lain yang dinyalakan atau digunakan sengaja supaya suara tinnitusnya tidak terlalu terdengar gitu ya. Contoh paling umum dari masking dan paling hemat ya adalah kipas angin. Beberapa teman di grup tinnitus Facebook saya pernah baca ya cerita gitu bahwa mereka menggunakan kipas angin ketika akan tidur. Cukup dinyalain aja, tidak perlu dihadapkan kipas anginnya ke mana, ke arah tidurnya. Siapa tahu nanti masuk angin ya, tapi kalau teman-teman ini cukup butuh suara kipas angin aja sebagai sesuatu yang natural, yang memang biasa didengar dan tidak mengganggu gitu, tapi bisa mengurangi suara tinnitusnya. Nah, itu suara kipas angin. Ada juga teman-teman yang prefer untuk mendengarkan pengajian, ada juga murotal. Jadi mendengarkan suara pengajian atau suara murotal sambil tertidur gitu ya. Jadi dipancar aja gadgetnya atau speakernya untuk memutar suara murotal atau pengajian sampai tertidur. Nah, bagaimana saya sendiri di awal terkena tinnitus memilih untuk mendengarkan suara nature atau alam ya, walaupun suara alamnya itu dari speaker, karena di kota besar gitu ya, di kota besar sudah nggak ada suara alam ya, adanya suara mobil, motor, ataupun sirine dari ambulans atau mobil polisi yang lewat jalan besar gitu ya. Tapi untuk suara nature seperti jangkrik, suara angin atau pepohonan yang terkena angin itu jarang ya. Jadi sebenarnya di kota itu strukturnya atau rumah-rumahnya itu memungkinkan struktur yang membuat tempat itu memang terasa lebih sepi ya, lebih senyap sebenarnya gitu ya, kecuali yang benar-benar tinggal di pinggir jalan seperti itu. Nah, makanya menggunakan suara nature ini macam-macam. Ada suara hujan, ada suara hutan gitu ya. Kalau saya di beberapa waktu awal-awal dulu menggunakan suara hutan ya, suara hutan di Spotify sih, tapi banyak juga di YouTube, nanti tinggal download ya di YouTube. Nah, itu so far sih ya, karena dulu belum terbiasa ya, cukup membantu ya, suara tersebut cukup membantu. Namun demikian ya jadi sebenarnya jadi di satu sisi ketika kita menggunakan masking itu ada yang menganjurkan untuk jangan digunakan terus-menerus, jadi latihan lama-lama nggak digunakan lagi maskingnya gitu ya, seperti itu. Ada juga
selain balik lagi ke jenis suaranya, ada juga suara white noise. White noise itu suara gampangannya bunyinya kayak shh gitu ya. Itu white noise, jadi suara acak atau random dari berbagai frekuensi gitu yang bisa kita setel seberapa kenceng suaranya, atau bisa dipilih juga kalau nggak salah white noise itu ada frekuensi white noise yang berapa sampai berapa gitu ya. Nanti di Google atau di YouTube teman-teman tinggal cek atau tinggal search, nanti ada muncul white noise. White noise itu suaranya kayak yang umum ya, kayak suara kompresor kayak gini sih, kayak gitu, kayak radio statik tapi lebih padat suaranya ya, suaranya lebih padat. Nah itu bisa juga digunakan untuk mengaburkan suara dari tinnitus. Nah banyak suara-suara yang bisa dipakai juga. Ada salah satu teman yang sengaja membuat air mancur di depan rumahnya gitu ya. Jadi ketika dia merasakan sedang sangat somehow gitu ya, somehow notice lagi nggak enak tinnitusnya gitu, dia ya udah datang ke air mancur tersebut, terus ya udah menikmati waktu di air mancur tersebut gitu ya. Nah tentu saja kalau tadi case-nya tidur ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar ruangan lah ya tidur biasanya di kamar gitu. Jadi berbeda kalau kita lagi nggak tidur, sebenarnya suara itu secara umum akan termasing dengan suara yang ada di sekitar kita, di kantor ataupun di jalan itu sebenarnya nggak terlalu terdengar. Oke, balik lagi ke cara untuk tidur. Nah selain dari sisi suara atau masking, biasanya teman-teman kadang mengeluhkan nggak ngantuk lagi ketika sudah terbangun di malam hari. Nah benar nggak sih nggak ngantuk lagi gitu ya? Ya beberapa orang memang mengeluhkan seperti itu. Jadi ketika dia sudah terbangun somehow nggak ngantuk lagi, dan ya selanjutnya memang terganggu dengan tinnitusnya. Nah cuma kalau di pengalaman pribadi saya gitu ya, selama kita melakukan kegiatan dari pagi sampai sore dan kegiatan itu cukup membuat tubuh kita capek gitu ya, malamnya sih walaupun bangun pasti kalau kita meremin masih lanjut tuh sampai pagi gitu ya. Itu kalau saya. Memang ada teman-teman juga yang dengan konsultasi dokter mungkin ya nanti bisa dibantu ya, diresepkan misalnya apa istilahnya, untuk obat-obatan untuk membantu tidur itu juga mungkin. Jadi misalnya teman-teman memang mengalami kesusahan, bisa dikonsultasikan ke dokter. Pak dokter, apakah ada sesuatu yang bisa membuat saya tertidur dengan lebih mudah gitu misalnya, atau tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Nanti ada sih sebenarnya beberapa teman saya pernah dengar menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang sangat rendah gitu dan cukup membantu buat mereka. Nah tapi kalau pengalaman saya pribadi, misalnya udah kebangun tengah hari di dini hari atau tengah hari, asalkan kita memang sudah berkegiatan setiap harinya, itu malamnya sih nggak akan jadi nggak ngantuk, jadi tetap kebangun. Misalnya kita ke kamar mandi, habis itu kita tidur lagi gitu ya, itu selama ini memungkinkan aja. Kecuali kalau misalnya kita memang seharian itu siangnya nggak ngapa-ngapain ya, jadi memang istirahat total dan nggak capek sama sekali, memang bisa terjadi kita bangun dan nggak ngantuk lagi. Nah alternatif lainnya ya, ketika kita ngantuk, kita melakukan sesuatu aja, karena berarti tubuh kita cukup fresh, sudah istirahat cukup gitu misalnya ya. Kalau belum cukup, merasa tubuhnya masih lelah, ya diistirahatkin lagi. Tapi kalau misalnya sudah merasa cukup istirahatnya, udah cukup lama tidurnya sampai di poin kita kebangun, anggaplah kita kebangun jam 3 tapi udah tidur dari jam 8 gitu misalnya, ya nggak masalah kalau kita mau melakukan kegiatan ya, bisa baca buku, bisa ya ini konteksnya karena supaya kita nyaman, jadi lakukan hal yang buat nyaman aja, bisa baca buku, nonton film atau movie, nonton TV, nonton berita, baca berita, main game gitu ya. Nah itu sangat memungkinkan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah merasa refresh dan kebangun di waktu yang tidurnya udah cukup, ya jangan khawatir. Jadi ya udah bangun aja dan melakukan aktiviti, misalnya bersih-bersih rumah pagi pun kan nggak masalah ya sebenarnya. Mempersiapkan hal-hal yang lain untuk misalnya
pekerjaan gitu ya, mempersiapkan naskah pekerjaan gitu, mempersiapkan to-do list yang akan dilakukan hari itu gitu ya, sampai sudah nanti akan pagi lagi, berkegiatan lagi sampai nanti kita tidur lagi, seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif. Jadi yang pertama menggunakan masking. Yang kedua, usahakan tubuh kita cukup beraktivitas dari pagi sampai siangnya, sehingga pas malamnya ya memang tubuh kita membutuhkan istirahat dan tidurnya akan nyenyak gitu ya. Berikutnya mungkin bisa, misalnya sangat membutuhkan, bisa dibantu dengan obat-obatan, konsultasi ke dokter untuk dibantu, misalnya ada obat untuk membantu tidur atau enggak. Nah, terus yang terakhir tadi, misalnya sudah kebangun dan cukup tidurnya, nggak ngantuk sama sekali, ya kita isi aja dengan kegiatan yang positif ya. Waktu kebangunnya dengan kegiatan positif, ngeblok, bikin tulisan misalnya, dan sebagainya. Bikin jurnal, mungkin gratitude journal ya mungkin nanti kita bahas yang lain, ada di kesempatan lain, itu namanya gratitude journal. Gratitude journal adalah jurnal yang isinya setiap hari kita membuat sesuatu yang kita syukuri di hari itu ya. Apa aja sebenarnya, nggak di hari itu sih, tapi yang sempat kita tulis aja, karena untuk mensyukuri sesuatu itu pasti banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita syukuri, tapi kita lihat momen hari itu, kita pilih mana yang paling kepikiran gitu ya, sampai nanti di hari yang lain mungkin kita kepikiran hal yang lain, tapi isinya itu merupakan bentuk syukur ya. Saya bersyukur karena gini ditulis. Nah, itu namanya gratitude journal, dan menurut beberapa literatur cukup membantu kita ya dalam melalui proses yang sifatnya depresif ataupun proses yang sifatnya anxiety juga bisa gitu ya. Jadi meringankan, semakin lama kita dilatih untuk memiliki outlook yang positif terhadap kehidupan kita gitu. Nah, itu tentang gratitude journal. Nah, ya itu contoh salah satu kegiatan yang bisa dilakukan juga kalau teman-teman kebangun gitu. Nah, yang terakhir mungkin sebenarnya kalau teman-teman nanti misalnya ya sudah terbiasa dengan tinnitusnya, maka saya bisa katakan, saya bisa sampaikan bahwa ya teman-teman akan berada di titik yang mendengarkan tinnitusnya, tapi seperti tadi awal saya bilang, tidak akan terganggu lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan tinnitusnya, yang nggak merasakan tinnitus sebagai sesuatu hal yang harus ditakutkan lagi gitu ya, itu akan merasakan tenang ya, walaupun kebangun tengah malam, tidurnya telat pun gitu ya, akan merasakan lebih tenang, akan merasakan experience bagaimana saat teman-teman sebelum terkena tinnitus. Jadi cuma notice aja, tapi notice atau menganggap tinnitus itu sebagai sesuatu yang wajar, yang memang ada gitu ya. Ya, tinnitus is exist, but there is nothing tidak ada sesuatu yang mengganggu kita gitu ya sebenarnya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja sementara tips dari saya kalau terkait tinnitus dan tidur ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada lagi yang terlewat akan saya sampaikan di video yang lain. Thank you.